Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Anggoro Prastyo Utomo, dan kali ini saya akan membawakan training CRC Communication Skill. Training CRC Communication Skill akan memberikan Anda keterampilan, kemampuan untuk menyiapkan presentasi dengan profesional dan melaksanakan presentasi tersebut supaya bisa mencapai tujuan presentasi yang Anda rencanakan. Training CRC Communication Skill ini akan dibagi di dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah bagian untuk belajar bagaimana mempersiapkan materi yang tepat untuk mencapai tujuan untuk audiens yang Anda akan hadapi. Kemudian bagian yang kedua adalah materi untuk mempersiapkan pelaksanaan presentasi itu sendiri. Kita akan mulai masuk ke training yang bagian pertama, bagaimana kita mempersiapkan materi presentasi. Apa yang Anda pikirkan di imajinasi Anda ketika Anda melihat gambar-gambar yang cantik ini? Ya, di slide yang saya tampilkan di samping ada gambar muffin ini ya, kalau nggak salah namanya. Nah, apa yang ada di pikiran Anda? Enak? Manis? Kalorinya tinggi? Atau hal yang lain? Ya, jadi apakah ini ditangkap sebagai sebuah keindahan atau kelezatan atau bahkan sesuatu yang menyedihkan? Kok bisa? Ya bisa jadi ada seseorang yang memiliki pengalaman buruk dengan cupcake. Ya, mungkin temannya pernah makan cupcake tersedak sehingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Ya, sehingga ketika melihat cupcake dia trauma. Nah, ketika kita hanya mengandalkan komunikasi menggunakan gambar, tanpa ada satu penjelasan tertulis yang meng-guide seseorang untuk menangkap gambar tersebut dengan maksud yang diinginkan oleh yang menginisiasi komunikasi, maka maksud yang ditangkap bisa salah dan berbeda. Nah, sayangnya hal inilah yang seringkali terjadi. Hal inilah yang seringkali kita temukan. Komunikasi, presentasi hanya menggunakan gambar-gambar tertentu yang kemudian tergantung kepada si pembicara, si presenter yang harus menjelaskan gambar tersebut. Bagaimana ketika gambar itu atau slide presentasi tersebut di-print dan diletakkan di meja dan dibaca oleh orang lain yang tidak mendengarkan presenter tersebut berbicara? Maka ya seperti ilustrasi ini tadi, kita hanya melihat gambar dan orang yang melihat gambar tersebut akan dibiarkan menangkap makna gambar tersebut sesuai dengan apapun yang melintas atau terlintas di pikiran dia. Tentu ini bukan komunikasi yang efektif, tentu bukan ini yang kita inginkan ketika kita berkomunikasi di depan publik. Nah, presentasi yang berhasil ya, bukan hanya presentasi yang menarik saja. Tentu harus menarik, tetapi bukan hanya menarik. Presentasi yang berhasil harus memiliki konten yang mencapai tujuan. Ya. Nah, kita akan melihat. Jadi, komunikasi yang berhasil itu ada konten dan juga ada menariknya. Kontennya relevan dengan audiens, kemudian presentasinya menarik. Ya, menarik audiens yang ada di hadapannya atau kepada siapa presentasi tersebut ditujukan. Kedua hal yang kita saksikan bersama ini membentuk satu presentasi yang berhasil. Menarik audiens dan memiliki konten yang relevan terhadap audiens. Namun jangan lupa bahwa yang disebut dengan relevan, ya, ini tidak sembarang materi relevan. Yang disebut relevan itu apa? Yang disebut relevan adalah bisa mencapai apa yang dituju di dalam presentasi tersebut. Ya. Nah, untuk menghasilkan dan mampu melatih kemampuan presentasi yang mencapai tujuan, ya akan ada dua bagian yang besar dari training CRC Communication Skill ini. Bagian yang pertama adalah bagian kita berlatih bagaimana menulis bahan presentasi, menyiapkan bahan presentasi, supaya bahan presentasi tersebut relevan dengan audiens kita dan bisa mencapai tujuan kita. Dan yang kedua adalah kita akan berlatih melakukan
ya melaksanakan presentasi itu sendiri. Jadi berlatih kemampuan berbicara di depan publik. Ya. Nah, ini dua komponen yang tidak boleh hilang. Ya. Karena tadi disampaikan bahwa presentasi yang berhasil komponennya ada dua. Kontennya relevan dan presentasinya menarik. Sehingga latihannya harus dua. Latihan yang pertama adalah latihan menulis konten yang relevan. Latihan yang kedua adalah latihan menyampaikan presentasi dengan menarik, dengan baik, dengan captivating gitu ya bahasa Inggrisnya di hadapan audiens kita. Nah, training yang pertama ini adalah training menulis bahan presentasi ya. Dan kita akan atur di dalam beberapa subbagian seperti yang Anda lihat di slide. Ya, kita akan belajar secara khusus mengenai apa itu vertical logic dan horizontal logic dan bagaimana menyusun vertical logic dan horizontal logic ya di dalam sebuah materi presentasi. Sebuah presentasi dan laporan bisnis yang baik akan mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, di slide yang pertama ini kita berbicara mengenai apa itu tujuan komunikasi. Ya. Tujuan komunikasi adalah memindahkan audiens dari satu titik ke titik yang lain. Pada gambar yang Anda saksikan ini, audiens sedang berada di satu titik yang ada di sebelah kiri, yang kemudian akan dipindahkan ke satu titik lain di sebelah kanan. Apa dua titik ini? Dua titik ini bisa berupa perubahan pemahaman misalnya, atau perubahan sikap, atau perubahan dukungan, atau hal yang lain-lain, atau tindakan. Ya. Nah, presentasi yang kita lakukan di hadapan publik, tujuannya adalah memindahkan audiens ini dari satu titik ini ke titik lain yang ingin dituju. Melakukan transfer. Ya, dan transfer ini dilakukan dengan cara menyampaikan presentasi kita beserta dengan materi yang sudah kita siapkan dan sudah kita tulis kepada audiens kita. Nah, oleh karenanya, langkah pertama yang sangat penting ketika kita menyusun bahan presentasi kita adalah mengetahui tujuan presentasi. Tujuan presentasi bisa beberapa macam. Ya, saya sudah sebutkan sedikit di depan tadi bahwa presentasi yang saya lakukan di hadapan publik bisa bertujuan untuk mengubah sikap, menggalang dukungan, mengubah perilaku, memberikan pemahaman, mendorong keputusan tertentu, atau mendorong tindakan tertentu dilakukan oleh audiens yang mendengarkan atau menyaksikan presentasi kita. Nah, mana tujuan Anda? Tentu tujuan Anda terserah kepada Anda. Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang bisa menentukan tujuan presentasi Anda apa. Ya. Seandainya saya sebagai seorang penyuluh kesehatan di masa pandemi COVID ini yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru, new normal. Maka tujuan presentasi saya adalah memberikan pemahaman. Karena artinya audiens yang berada di depan saya diasumsikan belum paham, belum tahu bagaimana adaptasi kebiasaan baru yang harus dilakukan di masa pandemi COVID ini, supaya masyarakat tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, namun biasanya tidak murni biasa, begitu kan ya? Ada kebiasaan baru yang harus dilakukan. Nah, supaya masyarakat mengetahui kebiasaan baru tersebut, tentu perlu diperkenalkan. Nah, sehingga presentasi oleh para penyuluh ya kepada masyarakat umum tujuannya adalah memberikan pemahaman dari yang tadinya tidak paham menjadi paham. Kalau saya seorang salesman ya, dari Toyota yang mengumpulkan calon pembeli mobil di dalam sebuah acara presentasi launching mobil baru misalnya, maka tujuan saya berbicara di depan mereka adalah supaya di akhir acara mereka membuka dompet mereka, mengeluarkan kartu mereka, mengeluarkan uang mereka gitu ya, atau HP mereka untuk transfer DP mobil baru yang sedang di-launching ini gitu. Nah, dengan demikian bukan pemahaman yang saya kejar ya. Bisa jadi dalam satu tahap tertentu harus ada pemahaman dulu mengenai produk baru yang di-launching tersebut. Tetapi setelah ada pemahaman baru, tidak berhenti di situ tujuannya. Setelah paham apa benefit dari mobil tersebut, diharapkan konsumen membeli karena merasa bahwa
benefit yang ditawarkan cocok dengan kebutuhan yang dia rasakan. Ya. Nah, dengan demikian maka konteks presentasi saya di hadapan para calon pembeli mobil ini bukan untuk sekedar memberikan pemahaman mengenai produk baru dan manfaatnya apa, tetapi juga memutuskan sesuatu, apakah memang konsumen ingin ya, membeli mobil tersebut, ya, apakah konsumen mau bersedia mengeluarkan uang mereka untuk membeli mobil tersebut. Jadi kita mendorong sebuah keputusan diambil. Dengan demikian maka tujuan presentasi saya adalah mendorong sebuah keputusan. Atau tanda kutip, membujuk konsumen untuk memutuskan sesuatu, dalam kasus ini membeli mobil. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita sampaikan di depan publik dengan berbagai macam tujuan. Apapun tujuannya, enggak masalah, no problem. Yang penting kita tahu apa tujuan yang akan kita capai. Jangan sampai kita berdiri di hadapan publik tanpa tahu apa sebenarnya tujuan kita berbicara di depan publik itu. Ya. Nah, ketika kita tahu apa tujuannya, maka kita sudah selangkah untuk mencapai presentasi yang berhasil. Ya. Sekali lagi ingat langkah pertama, tahu tujuannya. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua setelah saya mengetahui tujuan adalah mengetahui siapa audiens ya yang akan mendengarkan presentasi saya. Kepada siapa saya harus berbicara. Itu harus saya ketahui sebelum presentasi. Anda tidak boleh tahu audiens Anda semenit sebelum presentasi. Ya. Anda harus tahu jauh-jauh hari sebelumnya, waktu yang panjang sebelumnya, sehingga Anda siap dan Anda dapat mempersiapkan materi khusus untuk audiens tersebut. Ya. Kalau kebetulan audiensnya tidak susah, ya tidak spesifik, maka barangkali kalau Anda presenter ulung berpengalaman, Anda tidak perlu banyak persiapan. Tapi kalau audiensnya sangat spesifik, dengan pengetahuan sebelumnya yang juga sangat spesifik, dengan interest tertentu yang sangat spesifik, maka Anda bisa kecolongan, Anda bisa kecele pada saat Anda presentasi, karena tiba-tiba terkejut dengan apa yang Anda hadapi. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam presentasi Anda. Anda wajib mengetahui siapa audiens Anda sebelum presentasi dimulai. Ketika saya sudah tahu siapa audiens saya sebelum presentasi, apa saja sih sebenarnya yang perlu diketahui itu? Jumlahnya, berapa banyak audiens yang akan mendengarkan presentasi saya, jabatan mereka, minat mereka, kepentingan mereka, pengetahuan yang sudah mereka ketahui, pandangan awal mereka terhadap satu materi yang akan saya sampaikan ini. Apakah mereka punya asumsi tertentu? Ya, apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan selain yang sudah disebutkan tadi terkait dengan audiens kita? Ya, beda jumlah, beda jabatan, beda minat tentu akan menghasilkan satu persiapan yang berbeda, materi yang berbeda, dan possibly pelaksanaan presentasi yang juga berbeda. Ya, sebagai contoh, kalau kita mengambil kasus presentasi yang tidak online, ya, presentasi di mana audiens dikumpulkan di dalam satu ruangan, ya, kemudian presenter hadir di hadapan mereka dan menyampaikan materinya. Maka perbedaan jumlah yang hadir, ya, tentu akan mempengaruhi beberapa hal. Ya, yang pertama, ruangan yang akan dipakai harus sebesar apa. Jangan sampai ruangannya terlalu besar atau kurang besar dengan peserta yang akan hadir. Ya, kemudian siapa jabatan mereka. Nah, mengetahui jabatan mereka memungkinkan kita menempatkan diri kita dengan tepat. Jangan sampai kita menggurui para profesor. Ya. Ketika akhirnya yang hadir profesor, kita tidak tahu mereka profesor, kita berbicara dengan gaya bahasa yang mengajari, mereka mungkin tidak bisa menerima dengan baik. Karena profesor-profesor ini umumnya memiliki satu pemahaman yang sudah luar biasa, ya, merasa menguasai banyak hal sehingga dengan gaya penuturan yang mengajari atau menggurui, mereka tidak bisa menerima dengan baik. Saya tidak mengatakan semua profesor seperti itu, ya, tetapi kita sebaiknya menempatkan diri dengan tepat, ya, tergantung siapa mereka. Seandainya mereka adalah direktur utama dari perusahaan tertentu, tentu Anda harus menempatkan diri Anda dan berperilaku, bertutur kata
dengan sesuai. Jangan sampai berbicara sembarangan dan seterusnya. Nah, kepentingan mereka apa? Ya, dan seterusnya. Ini perlu kita ketahui supaya ketika kita menyampaikan presentasi kita, tidak ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kita lakukan. Ketika kita menyiapkan materi, kita bisa sengaja pilihkan materi-materi tertentu yang cocok, yang mereka perlu dengarkan. Nah, ini kepentingan mengapa kita perlu mengetahui siapa audiens kita. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa pengalaman masa lalu, pengetahuan yang sudah mereka ketahui sebelumnya, ya, akan memainkan peran yang penting terhadap materi yang Anda sampaikan. Materi tersebut akan diingat atau tidak. Seorang audiens yang tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan sebelumnya akan mendengarkan presentasi Anda namun tidak akan dapat menyimpannya dan memahaminya dengan baik. Karena dia belum memiliki prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya yang diperlukan. Sebagai contoh, saya tidak mungkin mengajari operasi integral dan diferensial kepada para audiens yang bahkan belum belajar kalkulus dasar. Ya, tentu tidak bisa. Kalau mereka belum menguasai matematika yang biasa, tentu tidak bisa diajari diferensial dan integral. Sehingga ketika saya menyampaikan itu, ya hanya sambil lalu saja. Atau saya tidak bisa mengajarkan materi machine learning kepada mereka yang bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai dunia komputer dan dunia IT. Mereka akan bingung dengan istilah-istilah yang diberikan dan mereka tidak tahu apa yang disampaikan. Nah, sehingga memahami siapa audiens kita dan apa yang mereka sudah ketahui sebelumnya sangat penting untuk memastikan materi yang kita susun dan cara kita menyampaikannya kena ke audiens kita. Kena itu artinya bisa dipahami dengan baik, bisa diingat dengan baik, ya, dan bisa digunakan informasi itu untuk apakah mengambil keputusan atau melakukan tindakan atau hal-hal yang lain lagi. Nah, inilah mengapa penting sekali ya mengetahui siapa audiens kita dan latar belakang audiens kita sebelum presentasi dilaksanakan, ya. Jangan sejam sebelumnya tentu, ya. Beberapa hari sebelumnya. Anda perlu tahu dan Anda perlu siapkan diri, sesuaikan materi. Oke? Baik. Kita masuk ke latihan yang pertama, ya. Training ini akan diselingi dengan beberapa latihan karena ini bukan pengetahuan. Communication skill adalah skill, keterampilan. Keterampilan tidak bisa diajarkan begitu saja. Keterampilan harus dilatih. Itulah mengapa materi training CRC Communication Skill dilengkapi dengan banyak latihan. Dan latihan yang pertama adalah menuliskan topik, tujuan, audiens, posisi awal, dan posisi akhir yang diinginkan. Ya, untuk satu kasus presentasi yang boleh Anda pilih sendiri. Jadi Anda dipersilahkan untuk memilih satu topik, memilih satu tujuan, menentukan audiens, posisi awal, dan posisi akhirnya. Ya, tugas ini diposting di Google Classroom dan Anda diminta untuk mensubmit tugas ini pada deadline yang sudah ditentukan. Tentu tidak sulit ya mengisi topik, tujuan, audiens, posisi awal, dan posisi akhir. Saya berikan contoh sederhana, misalnya topiknya adalah memberikan awareness atau kesadaran kepada masyarakat mengenai kebiasaan-kebiasaan baru ya di masa setelah pandemi COVID. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya satu, masyarakat paham, bisa melaksanakan. Ya, paham dan bisa melaksanakan. Jadi, satu, pemahaman, dua, tindakan. Itu tujuannya. Audiensnya siapa? Masyarakat umum. Ya, misalnya di satu RT tertentu, satu RW tertentu, satu kelurahan, kecamatan tertentu. Ya, dengan jumlah misalnya 100 orang yang dikumpulkan di satu balai desa tertentu misalnya, tentu dengan protokol kesehatan. Ya, posisi mereka beragam, ya, pemahaman mereka ya, tapi sebagian besar
diasumsikan tidak memahami atau belum tahu, belum mendengar kebiasaan-kebiasaan baru ini apa saja. Posisi akhirnya diharapkan mereka sudah paham dan bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Nah, ini contoh sederhana dalam konteks COVID ya. Jadi sekali lagi Anda tuliskan topik, tujuan, audiens, posisi awal, posisi akhir, dan Anda submit ke assignment yang sudah diposting di Google Classroom. Jangan sampai telat mengumpulkan exercise-nya. Ya. Nah, ini bagian pertama, menuliskan tujuan dan mengetahui audiens sehingga kita bisa mempersiapkan diri dan menyusun materi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saya harap Anda bisa paham bagian yang pertama ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bagaimana menyusun horizontal logic dan vertical logic untuk materi yang Anda siapkan. Ya, kita akan belajar hal tersebut di video berikutnya.